Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai makalah yang telah kami buat mengenai hubungan kualitas tidur dengan tingkat stres mahasiswa Matematika Terapan Universitas Pelita Harapan Lipo Village. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari makalah yang telah kami buat. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Kami melakukan penelitian ini karena yang pertama, kami mengetahui bahwa tidur adalah kebutuhan setiap individu yang sangat dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan. Dan yang kedua adalah karena salah satu pemicu dari gangguan pada tidur karena adanya tingkat stres yang tinggi. Karena kami juga mengetahui bahwa matematika merupakan jurusan tersulit di Indonesia, kami memiliki rasa ingin tahu yang tinggi apakah ada hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur yang ada. Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang kami teliti. Yang pertama adalah kualitas tidur mahasiswa jurusan Matematika Terapan Universitas Pelita Harapan. Yang kedua adalah tingkat stres mahasiswa. Dan yang ketiga, pengaruh tingkat stres terhadap kualitas tidur mahasiswa. Yang terakhir adalah hubungan tingkat stres terhadap kualitas tidur mahasiswa jurusan Matematika Terapan di Universitas Pelita Harapan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang pertama, terdapat studi yang telah dilakukan oleh Al-Mojali et al. Terdapat 756 mahasiswa kedokteran Universitas King Saud bin Abdul Aziz di Arab Saudi, di mana 76%-nya atau 575 mahasiswa memiliki kualitas tidur yang buruk, sedangkan 53%-nya atau 401 mahasiswa memiliki gejala yang stres. Berdasarkan penelitian terdahulu yang kedua, terdapat studi yang telah dilakukan oleh Lema et al., di mana terdapat 2.551 mahasiswa dari Universitas Haramaya dan Gondar di Ethiopia. Terdapat 55,8% atau 1.424 mahasiswa memiliki kualitas tidur yang rendah, sedangkan terdapat juga 50,8% atau 1.294 mahasiswa mengalami depresi. Terdapat juga 58% atau 1.369 mahasiswa memiliki gejala kecemasan, dan yang terakhir terdapat 34,1% atau 864 mahasiswa memiliki gejala stres. Menurut penelitian terdahulu yang ketiga, dilakukan pengujian terhadap mahasiswa program studi sarjana Universitas Indonesia. Program studi yang diuji adalah kesehatan, sains dan teknologi, serta ilmu sosial dan humaniora. Menurut kuesioner Perceived Stress Scale atau PSS, terdapat mahasiswa yang mengalami stres sedang sampai berat sebanyak 345 mahasiswa dan tingkat stres ringan sebanyak 109 mahasiswa. Sedangkan menurut kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index, terdapat mahasiswa yang memiliki kualitas tidur yang buruk sebanyak 76,4%. Pastinya, penelitian yang kami lakukan memiliki tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh dari tingkat stres terhadap kualitas tidur pada mahasiswa Matematika Terapan Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu kuesioner PSQI. PSQI merupakan singkatan dari Pittsburgh Sleep Quality Index. Ini merupakan kuesioner laporan diri yang menilai kualitas tidur selama interval waktu 1 bulan. Pengukuran ini terdiri dari 19 item individu dan menciptakan 7 komponen yang menghasilkan satu skor global dan membutuhkan waktu 5-10 menit untuk menyelesaikannya. Kenapa kami menggunakan kuesioner PSQI? Karena kuesioner PSQI merupakan kuesioner tidur standar bagi para dokter dan peneliti untuk digunakan dengan mudah. Yang kedua, karena kuesioner ini digunakan di banyak tempat, termasuk penelitian dan aktivitas klinis dan telah digunakan dalam diagnosis gangguan tidur. Dan yang terakhir adalah karena PSQI dapat diandalkan dan valid dalam penilaian masalah tidur sampai tingkat tertentu. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu kuesioner PSS. PSS merupakan sebuah singkatan dari Perceived Stress Scale. PSS diberikan pada tahun 1953. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur tingkat stres seseorang. Kenapa kami menggunakan PSS? Karena kuesioner PSS merupakan salah satu instrumen psikologis yang paling banyak digunakan untuk mengukur stres yang dirasakan non-spesifik. Data mahasiswa aktif Matematika Terapan UPH memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 107 mahasiswa yang tersebar pada angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020. Pada penelitian ini, kami akan mengambil sampel dari angkatan 2018, 2019, dan 2020 dengan target awal sebesar 75% dari masing-masing populasi per angkatannya. Mengapa kami memilih Matematika Terapan sebagai subjek pada studi ini? Yang pertama adalah berdasarkan portal Berita Liputan 6, jurusan Matematika merupakan salah satu jurusan tersulit di Indonesia. Dengan begitu, kami berasumsi bahwa kesulitan jurusan memiliki hubungan dengan kualitas tidur dan tingkat stres mahasiswanya. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Jenis metode ini pada umumnya digunakan dalam suatu penelitian untuk menganalisis lebih dari satu variabel pada waktu yang bersamaan. Saat metode ini digunakan, sebagian populasi memberikan informasinya secara langsung di tempat kejadian sesuai dengan yang mereka alami dengan tujuan agar sebagian populasi memberitahukan pendapat mereka terhadap hal yang sedang diamati. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan distribusi kuesioner dalam jaringan atau daring. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 65 mahasiswa program sarjana jurusan Matematika Terapan Universitas Pelita Harapan Lipo Village yang terdiri dari 24 mahasiswa angkatan 2018, 17 mahasiswa angkatan 2019, dan 24 mahasiswa angkatan 2020. Penelitian kami bermula dengan pembuatan kuesioner pada Google Form. Lalu kami membagikan ke setiap grup angkatan melalui media komunikasi lain. Lalu setelah kami dapatkan datanya, kami olah dengan uji statistik dan barulah kami menyusun jurnal untuk menjelaskan hasil penelitian ini. Pada saat proses distribusi kuesioner secara daring, responden akan diberitahu mengenai tujuan dari penelitian ini. Pengisian kuesioner juga bersifat sukarelawan dari para target respondennya. Kuesioner PSS terdiri dari 10 pertanyaan dengan rentang skor 0 sampai 4. Pada masing-masing pertanyaannya, hasil penilaian PSS dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah stres ringan dengan total skor 0 sampai 13, yaitu yang kedua adalah stres sedang dengan total skor 14 sampai 26, dan yang ketiga adalah stres berat dengan total skor 27 sampai 40. Kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpulan data yaitu kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI dan kuesioner Perceived Stress Scale atau PSS. PSQI digunakan untuk mengukur kualitas tidur, sedangkan PSS digunakan untuk mengukur tingkat stres. Kuesioner PSQI terdiri dari 19 pertanyaan yang dikelompokkan ke dalam 7 komponen penilaian, yaitu yang pertama adalah kualitas tidur secara subjektif, yang kedua adalah durasi tidur, yang ketiga adalah latensi tidur, 4 efisiensi tidur, 5 gangguan tidur, 6 penggunaan obat tidur, dan 7 disfungsi aktivitas di siang hari. Penjumlahan ketujuh komponen tersebut merupakan total skor yang menunjukkan kualitas tidur dengan rentang 0 sampai 21. Total skor kurang dari sama dengan 5 menunjukkan bahwa kualitas tidur baik, dan total skor kurang dari 5 menunjukkan kualitas tidur yang buruk. Berikutnya, kami akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Bagian yang pertama, membahas karakteristik dari responden. Pada diagram 1, menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Dari diagram tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 63,1%. Pada diagram kedua, menampilkan distribusi responden berdasarkan usia. Diperoleh bahwa mayoritas responden berumur 19 tahun dengan persentase sebesar 35,4%. Pada posisi kedua, yaitu responden berumur 20 tahun dengan persentase 29,2%. Diikuti oleh responden dengan umur 18, lalu umur 21 tahun. Pada diagram ketiga, menunjukkan distribusi responden berdasarkan angkatannya. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa jumlah responden dari angkatan 2018 dan 2020 memiliki persentase yang sama sebesar 36,9%. Lalu sisanya berasal dari angkatan 2019. Pada diagram keempat, dapat kita lihat distribusi responden berdasarkan tingkat stresnya. Mayoritas responden mengalami stres sedang dengan persentase 64,6%, sedangkan yang mengalami stres berat sebanyak 26,2%, dan hanya sedikit yang mengalami stres ringan. Pada diagram kelima, menunjukkan persentase kualitas tidur responden. Dari diagram tersebut, memperlihatkan bahwa mayoritas responden memiliki kualitas tidur yang cukup buruk, 44,6%. Dan diikuti oleh kualitas tidur yang cukup baik sebesar 38,5%. Untuk kualitas tidur yang sangat baik maupun buruk, masing-masing tidak lebih dari 10%. Pada diagram selanjutnya yang keenam,
Ditampilkan distribusi responden berdasarkan durasi tidurnya. Terdapat sebanyak 36,9% responden yang memiliki durasi tidur selama 6-7 jam. Yang lebih dari 7 jam sebanyak 27,7%. Diikuti oleh durasi 5-6 jam, lalu durasi yang kurang dari 5 jam dengan persentase hanya sebesar 12,3%. Berikutnya, pada diagram ke-7 ini diperlihatkan distribusi responden berdasarkan latensi tidurnya. Dari diagram tersebut dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden mengalami latensi tidur selama 16-30 menit, yaitu sebanyak 44,6%. Yang mengalami latensi tidur selama kurang dari atau sama dengan 15 menit cukup banyak, yaitu 27,7%. Dan yang paling sedikit itu di atas 60 menit, dengan persentase hanya sebesar 12,3%. Selanjutnya, diagram 8 menunjukkan distribusi responden berdasarkan efisiensi tidur. Pada diagram tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki efisiensi tidur di atas 85%, sebanyak 37 orang dengan persentase sebesar 56,92%. Diagram 9 menunjukkan distribusi responden berdasarkan gangguan tidur. Pada diagram tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki skor gangguan tidur 1-9 sebanyak 40 orang dengan persentase 61,54%. Diagram 10 menunjukkan distribusi responden berdasarkan penggunaan obat tidur. Dari diagram tersebut, dapat diketahui bahwa semua responden tidak pernah menggunakan obat tidur, sehingga persentasenya sebesar 100%. Pada diagram 11, yang menunjukkan disfungsi aktivitas di siang hari, dapat dilihat bahwa mayoritas responden mendapatkan skor 5-6 sebanyak 21 orang dengan persentase 32,31%, disusul dengan skor 3-4 sebanyak 19 orang dengan persentase 29,23%, skor 1-2 sebanyak 18 orang dengan persentase 27,69%, dan skor 0 sebanyak 7 orang dengan persentase 10,77%. Selanjutnya adalah tabel analisis statistik hasil penilaian kuesioner PSQI. Tabel tersebut menunjukkan analisis statistik hasil penilaian kuesioner PSQI berdasarkan mean, standar deviasi, modus, dan nilai minimum maksimum. Dapat diketahui bahwa total skor PSQI dengan perhitungan mean yaitu sebesar 7,123, standar deviasi sebesar 3,238, modus 6, dan nilai minimum maksimum yaitu 0-15. Kemudian, yang terakhir adalah hubungan kualitas tidur dengan tingkat stres mahasiswa matematika terapan Universitas Pelita Harapan Lipo Village. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas mahasiswa dengan tingkat stres ringan memiliki kualitas tidur baik dengan persentase 83,33%. Sedangkan mayoritas mahasiswa dengan tingkat stres sedang memiliki kualitas tidur yang buruk dengan persentase 73,81%, dan mahasiswa dengan tingkat stres berat memiliki kualitas tidur buruk dengan persentase 82,35%. Hipotesis nol pada penelitian ini yaitu tidak adanya hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat stres mahasiswa matematika terapan Universitas Pelita Harapan. Sedangkan hipotesis alternatif pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara kualitas tidur terhadap tingkat stres mahasiswa matematika terapan Universitas Pelita Harapan. Melalui uji statistik chi-square, didapatkan hasil p-value sebesar 0,0075 dengan margin kesalahan kurang lebih 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, hasil studi yang dilakukan memiliki bukti yang sangat kuat untuk menolak hipotesis nol karena p-value kurang dari 0,01. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa matematika terapan Universitas Pelita Harapan Lipo Village angkatan 2018, 2019, dan 2020. Terdapat 65 responden yang mengisi kuesioner penelitian, diantaranya ada 24 responden laki-laki dan 41 responden perempuan. Mayoritas responden yang mengisi kuesioner berusia 19 tahun. Responden yang memiliki jumlah paling banyak berasal dari angkatan 2018 dan 2020. Berdasarkan data yang terkumpul dan perhitungan yang telah dilakukan pada kuesioner Perceived Stress Scale atau PSS untuk menentukan tingkat stres, mayoritas mahasiswa mengalami tingkat stres sedang. Berdasarkan data yang terkumpul dan perhitungan yang telah dilakukan pada hasil kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI
Untuk mengukur kualitas tidur, sebagian besar mahasiswa memiliki kualitas tidur subjektif yang cukup buruk. Mayoritas responden memiliki durasi tidur 6-7 jam setiap harinya. Responden paling banyak memiliki latensi tidur atau waktu yang diperlukan untuk dapat tertidur selama 16-30 menit. Berdasarkan efisiensi tidur, mayoritas responden memiliki efisiensi tidur lebih besar dari 85%. Mayoritas responden memiliki skor gangguan tidur 1-9. Dari data yang diperoleh, tidak ada satu responden pun yang pernah menggunakan obat tidur. Berdasarkan disfungsi aktivitas di siang hari, mayoritas responden mendapatkan skor 5-6. Sehingga secara keseluruhan didapatkan hasil bahwa mayoritas mahasiswa mengalami tingkat stres sedang dan memiliki kualitas tidur yang buruk dengan mayoritas durasi tidur selama 6-7 jam setiap harinya dan latensi tidur selama 16-30 menit. Mahasiswa pada penelitian ini tidak ada yang pernah menggunakan bantuan obat tidur sehingga kualitas tidur yang buruk yang dimiliki para mahasiswa ini masih dalam batas yang wajar dan tidak memerlukan bantuan yang medis. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas tidur terhadap tingkat stres mahasiswa matematika terapan Universitas Pelita Harapan Lippo Village. Hasil analisis pada penelitian ini menggunakan uji Chi-square didapatkan hasil berupa p-value sebesar 0,0075 dengan margin kesalahan plus minus 5% dan tingkat kepercayaan 95%. P-value yang didapatkan dari penelitian ini kurang dari 0,01 sehingga dalam penelitian H0 ditolak dan HA diterima. Berdasarkan data yang diperoleh, mahasiswa yang mengalami stres sedang dan stres berat cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk, sedangkan mahasiswa dengan tingkat stres yang ringan cenderung akan memiliki kualitas tidur yang baik. Dalam penelitian ini, mayoritas mahasiswa mengalami stres sedang dan stres buruk dengan kualitas tidur yang buruk pula. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas tidur terhadap tingkat stres mahasiswa matematika terapan Universitas Pelita Harapan Lippo Village. Arthur Schopenhauer mengatakan, yang terbesar dari kebodohan adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis lain dari kebahagiaan. Sekian presentasi jurnal ilmiah hubungan kualitas tidur dengan tingkat stres mahasiswa matematika terapan Universitas Pelita Harapan Lippo Village dari kelompok 3. Terima kasih.